siang, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini kami akan mendiskusikan hasil dari kelompok kami. Sebelum melanjutkan hasil dari diskusi kelompok kami, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Modista Jahon, NPM 18221210120. Perkenalkan, nama saya Maria Oslian Ina, NPM 1822121090. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian bisnis pariwisata. Bisnis pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan ke sektor pariwisata yang cukup untuk menjanjikan untuk turut membantu menaikkan cadangan devisa dan secara pragmatis juga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Prospek industri pariwisata Indonesia diprediksikan WTO akan semakin cemerlang. Yang kedua, tujuan pariwisata. Yang pertama, dalam bisnis pariwisata untuk mencapai profit maksimum melalui peningkatan pendapatan dilakukan dengan menetapkan kebijakan diskriminasi harga. Yang kedua, kebijakan diskriminasi harga umumnya menunjukkan suatu tingkatan monopoli yang dapat meningkatkan supernormal profit. Yang ketiga, akan tetapi dalam bisnis pariwisata, hal tersebut lebih cenderung menggambarkan kemampuan perusahaan dalam melakukan segmentasi pasar. Yang keempat, meningkatkan devisa negara. Yang kelima, memperkenalkan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia. Yang keenam, meningkatkan persaudaraan, persahabatan, dan nasional dan internasional. Yang ketiga, rupa bisnis pariwisata. Menurut Bennett, bentuk pariwisata dapat dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, menurut asal wisatawan. Pertama-tama perlu diketahui wisatawan itu berasal dari dalam atau luar negeri. Yang kedua, menurut akibatnya terhadap neraca pembayaran. Kedatangan wisatawan dari luar negeri adalah membawa uang asing. Yang ketiga, menurut jangka waktu kedatangan seorang wisatawan di suatu tempat atau negara diperhitungkan pula menurut waktu lamanya ia tinggal di tempat atau negara yang bersangkutan. Yang keempat, menurut jumlah wisatawan. Perbedaan ini diperhitungkan atas jumlah wisatawan yang datang, apakah sang wisatawan datang sendiri atau rombongan. Yang keempat, menurut alat atur yang dipergunakan, dilihat dari segi penggunaan yang dipergunakan oleh sang wisatawan, maka kategori ini dapat dibagi menjadi pariwisata udara, pariwisata laut, pariwisata kereta api, dan pariwisata mobil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang keempat, potensi pariwisata. Ada beberapa jenis bisnis di Bali. Dari aspek pariwisata yang bisa Anda coba di antaranya, 1. Bisnis penginapan. Bisnis di Bali berupa penginapan tentu saja sudah banyak dan cukup menjamur. Anda harus mampu menghadirkan sesuatu yang berbeda pada bisnis yang Anda kelola. 2. Bisnis rumah makan muslim. Bisnis di Bali berupa usaha rumah makan muslim akan sangat dicari oleh para turis domestik yang beragama Islam serta turis mancanegara lainnya di negara-negara Islam. Yang ketiga, bisnis layanan bahasa. Bisnis di Bali berupa layanan bahasa tentu saja sudah cukup marak dilakukan orang. Bisnis transportasi. Bisnis transportasi dan agen travel memang cukup potensial di kawasan wisata seperti Bali. Yang kelima, bisnis pariwisata dan manajemen. Bisnis pariwisata dewasa ini memang memberikan kecerahan bagi pergerakan roda ekonomi nasional. Investasi pada bisnis penyedia jasa traveling, bisnis perhotelan, souvenir, transportasi darat dan laut dan udara, sampai dunia perbankan pun turut terimbasi
bisnis pariwisata ini. Dampak lain dari maraknya industri pariwisata ini adalah terserapnya tenaga kerja lokal. Singkatnya, bisnis pariwisata cukup memberikan angin segar bagi ekonomi nasional. Terlebih pengeluaran pemerintah sangat tergantung pada penyediaan devisa melalui pajak dalam negeri. Sampai saat ini lebih kurang 76% pendapatan nasional berasal dari penerimaan pajak pariwisata. Ini adalah terserapnya tenaga lokal